Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Miluh Putu Juliani Dewi. Saya CGP Angkatan 7 dari SMP Negeri 2 Sidemen, Kabupaten Karangasem, Bali. Di sini saya coba memaparkan tentang koneksi antar materi, yaitu mengenai kesimpulan dan refleksi. Seperti yang kita ketahui, Ki Hajar Dewantara mencetuskan yang namanya trilogi pendidikan, yaitu Ing Arso Sung Tulodo, Ing Karyo Mangun Karso, Tuturi Handayani, yang mempunyai arti di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Adapun pemetik dalam membuat kesimpulan tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, antara lain, yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang merubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang mendapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, yaitu yang pertama, saya meyakini dengan memberikan hukuman dan tindakan tegas dapat mengubah perilaku peserta didik. Yang kedua, guru bertugas mentransfer pengetahuan dan keterampilan sehingga posisi guru seakan-akan satu-satunya sumber ilmu bagi peserta didik. Yang ketiga, selama ini saya berpikir bagaimana peserta didik memahami materi yang saya ajarkan dan mengerjakan tugas dengan mendapatkan predikat yang baik sehingga menjadi prestasi bagi saya seorang guru. Dan yang keempat, saya berpikir bahwa mendidik dan mengajar adalah satu makna yang sama. Terkait refleksi pertanyaan yang kedua, yaitu yang merubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini, yaitu ada dua, yakni merubah pemikiran dan merubah perilaku. Merubah pemikiran yang saya maksud yaitu yang pertama, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada anak atau student center. Yang ketiga, menghargai setiap karakteristik belajar anak. Nah, di sini perubahan perilaku yang saya maksud yaitu yang pertama, mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Yang kedua, memberikan kebebasan pada anak untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitas yang dimiliki. Dan yang terakhir, lebih cermat melihat bakat anak, menuntun sesuai dengan kodrat. Kemudian selanjutnya, refleksi yang ketiga yang dapat saya terapkan agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan penerapan profil pelajar Pancasila. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Yang kelima, menerapkan sistem among pendidikan yang mampu menuntun bukan menuntut. Dan yang keenam yaitu pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketujuh, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Dengan melakukan permainan, kita bisa menggali potensi siswa, seperti apa minat belajar siswa. Dan yang terakhir, melatih kecakapan akar 21 untuk siswa, memanfaatkan teknologi atau sarana sekolah untuk belajar siswa. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari refleksi yang telah saya lakukan terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, pendidikan adalah menuntun anak sesuai minat dan bakatnya. Yang kedua, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Dan yang terakhir, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan refleksi dan kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.